Islam itu tidak pernah mengajarkan kita untuk engage atau kontak dengan masalah, itu nggak pernah. Lihat ya di dalam Al-Quran bagaimana yang Allah ajarkan. Ketika kalian digoda sama setan, jangan maju hadepin, jangan. Apa kata Allah? Fasta'idz billah, mundur dan minta pertolongan kepada saya, nggak ada urusan sama dia, urusan saya cuma sama Allah. Ada yang sudah dibully, lalu bagaimana cara terapinya? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, semua orang itu pernah mengalami yang namanya kesulitan mental. Enggak hanya orang yang dibully. Karena orang yang dibully itu menurut Bapak Ibu sekalian yang parah adalah luka fisik atau luka mental. Luka mental. Sepakat sampai di sini luka mental? Kalau itu masalahnya luka mental, berarti terapinya bukan terapi fisik. Jelas ya? Palanya benjol, dikasih obat, itu terapi fisik. Giginya patah, lalu kemudian dibawa ke dokter gigi, itu terapi fisik. Banyak kan orang zaman sekarang sakit mental di terapi fisik. Benar nggak? Contoh, pernah lihat film-film Amerika? Tahu aspirin, tahu aspirin? Pusing minumnya aspirin. Loh, pusingnya tuh gara-gara apa dulu? Pusingnya gara-gara apa? Minumnya aspirin. Lihat ya, metode pendekatan barat itu selalu apapun hajarnya fisik, karena mereka nggak ngerti ruh. Sedangkan yang namanya non fisik itu yang harus dibenahi adalah non fisik, ruhnya. Maka lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara beliau menterapi orang lain dan menterapi dirinya sendiri dalam rangka untuk membahagiakan. Maka itu yang saya sampaikan, bahwasanya terapi non fisiknya Rasulullah pertama adalah apa? Sholat. Itu terapi non fisiknya Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah lagi sedih, dia bilang gini, Bilal, saya pengen sholat, azan dong. Atau dia langsung sholat aja. Atau dia bilang kepada Ibnu Mas'ud, bacain saya Quran. Itu terapi Rasulullah dengan dibacain Al-Quran. Tapi kalau kita zaman sekarang dibacain Al-Quran marah, Ustadz. Gimana Ustadz? Ya sudah, maksudnya dibacain Al-Quran itu adalah supaya dia tahu esensinya. Apa esensi daripada semuanya? Catat baik-baik. Orang insecure, orang traumatis, orang merasa apapun penyakit mental itu cuma satu, ketika dia tidak bisa lepas daripada selain Allah, itu maka dia punya penyakit mental. Artinya apa terapinya? Memutus dengan semua selain Allah dan menyambungkan hanya kepada Allah. Itu nggak ada penyakit mental. Makanya kata Rasulullah, ajaib keadaan orang-orang mukmin. Apa itu orang mukmin? Yang sudah mutusin seluruh hubungan dengan seluruh selain Allah dan menyambung hanya kepada Allah keyakinannya. Ajaib kata Rasulullah. Kenapa? Tidak ada yang bisa membuat dia susah, kata Rasulullah. Ketika dia berjumpa dengan orang yang ketika dia berjumpa dengan sesuatu yang nggak dia suka, dia bersabar dan itu baik bagi dia. Ketika berjumpa dengan sesuatu yang membuat dia senang, dia bersyukur dan itu pun baik bagi dia. Lihat baik-baik, coba lihat ya. Saya sudah sering ceritain, ada orang lahir di keluarga broken home, abusive. Bapaknya tukang pukul, ibunya maki, bapak ibunya juga berantem, tapi dia kemudian tumbuh menjadi seorang yang baik. Ada atau enggak? Coba lihat apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan? Dia ngomong begini, saya tahu rasanya gimana digebukin. Saya tahu meskipun saya salah, harusnya saya tuh cuma bisa diomongin aja, saya sudah cukup. Tapi saya malah dimaki-maki. Saya tahu nggak enak rasanya ketika saya dihina-hina. Maka saya nggak mau anak saya punya kayak begini. Paham ya? Tapi ada orang-orang yang lahir dari keluarga abusif, bapaknya kasar, ibunya kasar, berantem mereka berdua, dan kasar juga pada anaknya. Dia bilang apa? Beginilah cara saya dibesarin. Betul? Kenapa? Karena tidak bisa selesai dengan manusia. Yang nggak bisa selesai dengan manusia nggak bisa nyambung kepada Allah. Maka selama-lamanya dia punya luka. Luka itu bisa selesai kalau semua diserahin pada Allah. Maksudnya apa? Saya nggak pernah ngarep pada manusia. Bapak saya urusan bapak saya urusan saya. Bapak saya urusan dia dengan Allah. Maka dia mau berbuat apapun pada saya, nggak ada ngaruhnya pada diri saya. Saya yang memegang kendali atas diri saya. Siapapun nggak bisa menyakiti saya kalau saya tidak izinkan dia menyakiti saya. Islam kan begitu.
Rasulullah dihina-hina, para sahabat dihina-hina, mereka santai aja. Kenapa? Karena mereka nggak ada urusan dengan orang-orang ini. Islam itu tidak pernah mengajarkan kita untuk engage atau kontak dengan masalah, itu nggak pernah. Lihat ya di dalam Al-Quran, bagaimana yang Allah ajarkan. Ketika kalian digoda sama setan, jangan maju hadepin, jangan. Apa kata Allah? Fasta'idz billah, mundur dan minta pertolongan kepada saya, nggak ada urusan sama dia, urusan saya cuma sama Allah. Gitu kan ya? Maka orang-orang yang punya kayak tadi akan bangkit. Saya dibully orang nggak? Dibully, sama. Masuk SMP hari pertama pisau di sini. Namanya orang Palembang, pisau. Besok kalau kamu nggak ngasih duit 1.000, gitu kan ya. Besok kalau kamu nggak ngasih duit 1.000, ini pisau masuk. Saya bilang wah luar biasa nih. Langsung saya nggak berani sekolah besoknya. Pura-pura sakit lah, apalah dan segala macam. Waktu itu belum ada Allah masalahnya itu kan ya. Terus apa yang saya lakukan? Akhirnya saya bilang ya udahlah, kalau begini terus saya nggak sekolah-sekolah, udah adepin aja. Yang paling pol kan mati, gitu kan ya. Akhirnya besok saya bilang saya nggak punya loh, gimana orang saya uang jajannya 1.000 per 1.000 per pekan, gimana saya bisa dapat 1.000 per hari? Ya silakan aja lah kalau mau ngapa-ngapain. Akhirnya saya mikir ya untuk nusuk orang kan nggak mudah. Gitu kan ya. Nah itu nggak punya Allah. Kalau punya Allah lebih mudah lagi. Kenapa? Maafin orang. Namanya orang lagi susah. Namanya orang ngebully itu kenapa? Orang ngebully itu karena dia takut. Kan ibu-ibu pernah tahu orang takut itu kalau dia sudah takut dia akan melakukan hal-hal yang segala macam yang nggak terduga oleh manusia. Bisa paham ya? Nah jadi orang ngebully itu orang takut. Maka kalau kita tahu dia tuh sebenarnya orang takut, karena dia takut dia ngebully orang. Supaya dia nggak dapat seperti itu, bukan berani sebenarnya. Makanya orang-orang ngebully kayak gitu disuruh ngadepin yang lebih tinggi daripada dia, nggak berani. Berani kan cuma sama yang lebih rendah. Kenapa? Karena dia takut. Gitu maksudnya. Nah kita kasih tahu dia, udah jangan pedulin manusia. Anak saya juga dibully sama, gitu kan ya. Cuman orangnya juga baperan juga. Maka apa yang saya nasihatin pada dia? Saya nasihatin kalau kamu itu nyarinya manusia, maka sampai kapanpun nggak akan pernah habis. Dan kalau kamu terattach sama manusia, engage sama manusia, connect sama manusia, kontaknya sama manusia, maka manusia tuh seneng ketika melihat kamu susah. Sekarang saya tanya, kamu mau dia seneng nggak ketika ngebully kamu? Nggak. Maka kamu jangan jawab. Udah diem aja. Tapi nggak bisa gini. Nah kalau kamu jawab dia seneng, dia menang. Kenapa? Karena dia menguasai hati kamu. Tahu nggak yang orang cari dari bully? Dia bisa ngontrol orang. Paham ya? Ibu-ibu juga sama ketika jahat sama orang ya. Kita tuh pengen ngontrol orang. Coba lihat ya. Di rumah tangga, ibu ngomelin suaminya supaya apa? Ada respon, nurut, ngontrol. Betul kan ya? Sama kayak suami lagi marah-marah sama istrinya. Yang dia perlukan tuh kontrol. Saya udah cerita kemarin kan ya. Kalau Anda kasih dia kontrolnya dalam perkara memang dia adalah suami Anda, dia justru akan berubah. Ya udah silakan nih, saya adalah memang milikmu, udah silakan. Tapi kalau dalam kasusnya pembulian, jangan dikasih kontrol. Karena kalau rumah tangga, ya memang rumah tangga. Mau gimana? Nggak bisa lagi kalau rumah tangga. Ya memang sudah suami istri harus, ya ibu-ibu kan sudah saya kasih tahu sumber perbaikan, kan gitu kan ya. Nah kalau sama orang-orang yang di luar, bully, jangan dikasih kontrol. Misal, Iwan, bapak saya namanya Iwan. Iwan, mau kemana Wan? Kalau saya bilang, bapakmu, dia seneng nggak? Senang. Dia mungkin langsung ini saya langsung dibukul dan segala macam. Karena kenapa? Dia punya alasan untuk bergerak lagi. Maka jangan dikasih, setan itu jangan dikasih makan. Paham ya? Kalau setan kita kasih makan, setannya tambah kuat atau tambah lemah? Kalau ada orang ngebully, jangan dikasih makan. Ada orang ngebully, jangan dilayani. Kalau ada orang hina, jangan dilayani. Cara paling bagus untuk melayani orang-orang yang ngebully adalah lewat dengan tenang. Makanya ada anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kenapa? Karena anjing itu di dalam Al-Quran dikasih tahu, dia mau kita itu suka sama dia, atau kita nggak suka sama dia, atau dia suka sama kita, atau dia nggak suka sama dia tetap menjulurkan lidah. Paham ya? Maka manusia yang normal tahu bahwa ketika anjing menjulurkan lidah itu bukan karena nggak suka sama dia, karena dia memang anjing. Bisa dipahami maksudnya? Enggak, ini saya kasih tahu loh maksudnya. Jadi gini loh, kita kan punya diri kita. Yang bisa ngontrol diri kita siapa?
Lah kalau ada orang marah ngelihat anjing menjulurkan lidah, itu berarti dianya kan nggak bisa ngontrol diri dia sendiri, ya kan ya? Memang anjing ya begitu, menjulurkan lidah, itu kata Allah di dalam Al-Quran, bukan kata saya. Nah artinya apa? Pertama, kalau ada orang ngebully, sudah attachment pada manusia diputus, gitu kan ya? Artinya contoh, kalau anak kita sudah dibully, kita samain pada dia, namanya manusia ya begitu. Kalau nanti kamu tetap ngarap manusia itu baik sama kamu nggak pernah akan merasa tenang. Tapi kita merasa Allah itu udah menghargai kita. Ingat, setan itu tugasnya adalah membuat manusia merasa rendah, membuat manusia merasa nggak punya apa-apa. Makanya setan bilang, kamu tuh cuma dari tanah doang, aku dari api, aku lebih bagus daripada kamu. Padahal nggak gitu juga. Tugas setan membuat Anda putus asa, sehingga Anda bunuh diri, Anda jauh daripada Allah dan seterusnya. Maka sampein pada orang-orang yang sudah dibully, sampein pada dia, kamu mau yang ngebully kamu senang, atau kamu nggak mau? Kamu mau yang ngebully kamu senang, atau kamu nggak mau yang ngebully kamu senang? Kalau nggak mau, jangan berbuat sesuatu seperti yang mereka inginkan. Jelas ya? Ada orang ngebully saya, apa yang dia inginkan? Saya marah, betul? Saya nggak mau marah, karena saya nggak mau buat kamu puas. Kenapa? Karena urusan saya hanya pada Allah, bukan kamu. Felix Xiao itu gini. Bodoh amat, saya dakwah cuma karena Allah, bukan karena kamu. Kamu mau ngomong apa aja terserah kamu. Kenapa? Saya dakwah hanya karena Allah. Kalau Allah nggak suka saya dakwah, saya pasti dimatiin sama Allah. Sudah selesai Lik tugasmu. Atau guru, kalau guru dengerin. Kalau guru dengerin, Lik dakwahmu sudah cukup, udah jangan dakwah dulu, belajar dulu. Saya belajar. Maka kita perlu dibentuk karakternya. Nah insya Allah kalau karakternya sudah dibentuk seperti itu, mudah-mudahan kalau dia sudah lepas dari manusia dan hanya pada Allah, dia insya Allah akan tahan terhadap apapun. Insya Allah. Oke, ada yang lain silakan. Yang kedua, oke, benar, yang kedua tentang hadis. Ini hadis yang terkenal dengan hadis wali Allah. Itu hadis yang saya sampaikan tadi. Allah tidak akan ridho pada hambanya sebelum kita melakukan kewajiban-kewajiban. Tambahannya adalah ketika kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban lalu menambahkan dengan perkara-perkara sunnah, maka Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka kata Allah, aku akan menjadi matanya yang dia melihat dengannya, aku akan menjadi tangannya yang dia berbuat dengannya, kemanapun dia pergi akan aku lindungi, permintaannya akan aku kabulkan. Maksudnya adalah apa? Ketika dia ngelihat Allah, dia nggak bisa, dia ngelihat dengan pandangan Allah, dia nggak bisa ngelihat kecuali yang bagus. Paham maksudnya? Dia ngelihat orang, lihatnya yang bagus-bagus. Dia ngelihat hal-hal yang jelek, dia nggak mau. Itu nama pandangan Allah. Allah yang jaga pandangan dia, cuma dikasih kepada yang bagus aja. Dia nggak bisa ngelihat kejelekan orang lain misalnya, nggak bisa ngomongin orang lain. Nah itu berarti mulutnya, lidahnya sudah menjadi lidahnya Allah. Tangannya sudah menjadi tangannya Allah, berbuat yang baik-baik sesuai syariat, itu maksudnya. Dipermudah berbuat yang baik-baik. Dia minta akan Allah kabulkan, dia kemanapun akan Allah lindungi. Nah itu adalah orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah, atau para aulia, para wali Allah. Dan wali Allah itu, jadi wali Allah itu mudah, cukup dengan Allah cintai. Tentu saja, gimana Allah cintai? Perbanyak sunnah-sunnah nawafil. Kadang-kadang kita nggak ngerti bahwasanya ada banyak orang-orang itu sudah jadi walinya Allah, terutama ibu-ibu yang sudah punya anak, itu biasanya itu jadi wali Allah juga. Kenapa? Buktinya apa? Itu ibu-ibu kalau doa, ngeri kan? Gitu kan ya. Maka ya juga sama, suami-suami yang punya istri-istri cerewet itu wali Allah juga kan, gitu kan ya. Karena dia mendapatkan dari jalur kesabaran kan, gitu kan ya. Nah jadi artinya ya itu adalah cara dia untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berbuat sunnah-sunnah nawafil. Silakan bagian belakang mungkin.